Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kembali lagi ke video dunia pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menentukan KKM mata pelajaran. Baik saja Bapak Ibu, langsung kita mulai. Perhitungan kriteria ketuntasan minimal SMP Islam Nurul Subian tahun pelajaran 2021. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memberikan gambaran umum bahwa perlu diketahui indeks siswa itu adalah KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal yang harus dibuat untuk guru sebagai acuan penilaian Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Indeks siswa ini diperlukan untuk menentukan target pembelajaran yang ingin dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, penentuan KKM ini harus terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama yaitu kompleksitas, komponen kedua yaitu daya dukung sekolah, komponen ketiga yaitu indeks siswa. Saya ulangi, komponen dalam perhitungan kriteria ketuntasan minimal yaitu kompleksitas, daya dukung sekolah, dan indeks siswa. Bapak Ibu, di sini ada kolom IPK, indeks penentuan kompleksitas. Ini sebenarnya boleh tidak ditampilkan dalam tabel perhitungan Bapak Ibu. Ini sebagai alat bantu saja bagaimana kita menentukan kompleksitas. Nanti akan saya jelaskan satu per satu. Baik, kita mulai di komponen kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bapak Ibu, setiap mata pelajaran di awal pembelajaran kita harus mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran tersebut yang biasa kita singkat KIKD. Untuk pelajaran bahasa Inggris, mungkin kompetensi inti 1 dan inti 2 terkait spiritual dan sosial tidak tercantumkan. Ini hanya yang kita masukkan adalah KIKD yang pengetahuan 3 dan 4. Oke, Bapak Ibu, cara yang pertama adalah melalui atau berdasarkan KIKD mata pelajaran, Bapak Ibu pindahkan kompetensi inti 3 dulu. Kompetensi inti 3, materinya tentang apa? Ini harus kita copy pastekan saja. Kata atau kalimat atau redaksi yang ada di kompetensi inti. Berikutnya, kompetensi dasar 3.1 ini Bapak pindahkan dari KIKD atau Bapak bisa ambil dari silabus, Bapak Ibu bisa ambil dari silabus atau bisa diambil dari KIKD. Ini dipindahkan terlebih dahulu. Berikutnya 3.2, berikutnya 3.3, dan berikutnya 3.4. Bapak Ibu, KIKD masing-masing pelajaran itu berbeda. Ada yang sampai 12, punya 3.12 keterampilannya. Ada yang sampai 8, jadi kembali lagi di masing-masing KIKD Bapak Ibu miliki. Ini tinggal copy paste saja, tinggal Bapak Ibu pindahkan. Begitu juga dengan kompetensi keterampilan. Target pembelajaran kompetensi intinya seperti apa, kita hanya copy paste, kita tidak usah bikin berdasarkan kalimat sendiri karena sudah disediakan, kita langsung copy paste saja KIKD-nya. 4.1 apa redaksinya, apa keinginannya, apa pembelajarannya, 4.2 dan seterusnya. Bapak Ibu perlu dipahami di sini kita tidak asal copy paste ya, kita pelajari dulu KIKD mata pelajaran yang Bapak Ibu miliki. Jika KIKD Bapak Ibu yang miliki sampai 4,
3.4, maka untuk pengetahuannya pun harus sampai 4. Karena ini berpasangan ya. KI, KD, pengetahuan dan keterampilan itu selalu melekat berpasangan. Maksudnya adalah pengetahuan 1 dan keterampilan 1, pengetahuan 2 dan keterampilan 2, seperti itu. Setelah Bapak Ibu memindahkan atau mengcopy paste KIKD dari silabus atau format KIKD, ini saya bedakan warnanya nih. Untuk yang berwarna abu-abu ini adalah kompetensi inti. Ya, kompetensi inti yang saya beri warna abu-abu agar nanti untuk memisahkan antara KKM-KD, KKM kompetensi inti, lalu akan muncul KKM mata pelajaran. KKM-KD, KKM kompetensi dasar, itu adalah rata-rata dari kompleksitas 3.1. Kompleksitasnya berapa, DDS-nya berapa, 80 berapa, nanti dirata-ratakan itu menjadi KKM-KD. Sedangkan KKM kompetensi inti itu adalah nanti gabungan dari KI3. Ini kan KI3 ya Bapak Ibu ya. KI3 tuh ada 3.1, 3.2, 3.2, lalu 3.3 dan 3.4. Rata-rata dari 3.1 sampai 3.4 kita masukkan KI3. Seperti itu. Begitu juga yang 4. Rata-rata KI4 yaitu 4.1, 4.2, 4.3 sampai 4.4. Rata-rata KI4 kita masukkan di KKM KI kompetensi inti. Nanti KKM mata pelajaran muncul dari rata-rata KKM kompetensi 3 dan KKM kompetensi 4. Muncul KKM mata pelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pembahasan bagaimana menentukan kompleksitas. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan tunjukkan tabel range atau interval angka terkait aspek kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Pertama kita akan membahas tentang kompleksitas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kompleksitas ini ada logika terbalik. Kompleksitas itu apa sih? Kompleksitas yang dimaksud adalah apakah materi ini 3.1 ini nilai kompleksitasnya, nilai kesulitan, tingkat kesulitan materinya itu sejauh mana? Apakah mudah dipahami oleh siswa? Apakah akan sulit dipahami oleh siswa? Apakah biasa-biasa saja yang akan dipahami oleh siswa? Ini gambaran tingkat kesulitan materi yang akan siswa terima. Beberapa tahun lalu, kompleksitas ini bisa berdasarkan expert judgment. Apa itu expert judgment? Penilaian oleh ahli. Yang dimaksud ahli di sini adalah Bapak Ibu sendiri, karena Bapak Ibu adalah yang mengajar mata pelajaran tersebut. Namun, konsep itu sudah sedikit memudar karena belakangan diupdate bahwa penilaian atau perangkat pembelajaran guru harus otentik. Otentik adalah berdasarkan data yang valid dan data yang terukur. Oleh sebab itu, penentuan kompleksitas harus berdasarkan teori Bloom taksonomi. Secara singkat, kompleksitas ini cara mengukurnya adalah, perhatikan Bapak Ibu, apabila materinya dianggap mudah, maka berikan nilai setinggi-tingginya. Apabila kompleksitas atau materinya dianggap dianggap sulit, maka diberikan nilai serendah-rendahnya.
Saya ulangi, jika materinya mudah, nilai setinggi-tingginya. Jika materinya sulit, nilai serendah-rendahnya. Itu logika umum pertama. Lalu bagaimana patokannya atau intervalnya? Bapak Ibu, saya akan berikan. Ini kompleksitas. Ini tingkat kesukaran. Tinggi, sedang, rendah. Apabila tinggi di sini maksudnya sulit Bapak Ibu ya. Sedang di tengah-tengah, rendah ini maksudnya mudah. Saya ulangi, apabila materi dianggap mudah, dikasih nilai setinggi-tingginya. Hati-hati nih ya. Logika terbalik. Apabila materi dianggap mudah, maka kasih nilai setinggi-tingginya. Apabila materi dianggap sulit, kasih nilai serendah-rendahnya. Ini adalah interval yang telah ditentukan bahwa nilai materi jika sulit kurang dari 65. Materi yang dianggap mudah di interval antara 80 sampai 100. Lalu dianggap sedang adalah 65 sampai 70. Bapak Ibu, di sini kita bisa menentukan intervalnya menggunakan angka puluhan atau indeks satuan. Di sini video ini saya akan mencontohkan angka puluhan agar langsung mudah dikonversi. Bapak Ibu perhatikan, di awal tadi saya sampaikan bahwa penentuan kompleksitas tahun belakangan ini harus autentik, yaitu berdasarkan data yang valid. Bagaimana menentukan kompleksitas yang autentik? Kita masih menggunakan teori Bloom taksonomi. Perhatikan Bapak Ibu, kita pelajari di sini. 3.1 disebutkan menerapkan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks interaksi. Transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaan. Bapak Ibu, dalam menentukan materi ini sulit atau gampang, menurut teori Bloom taksonomi, kita perhatikan kata kerja operasionalnya. Di sini saya akan tampilkan berupa tabel kata kerja operasional edisi revisi teori Bloom taksonomi. Pada ranah kognitif, terdapat 3 komponen, C1 sampai C6, kognitif 1 sampai kognitif 6. Kognitif 1, 2, dan 3 itu dianggap mudah. Materinya dianggap mudah. Sedangkan kognitif 4 dianggap sedang. 5 dan 6 dianggap sulit. Sekali lagi saya ulangi, ranah kognitif C1, C2, C3 dianggap mudah. C4 dianggap sedang. C5, C6 dianggap sulit. Itu ranah kognitif berdasarkan tabel Bloom taksonomi. Lalu berikutnya ranah afektif. Ya. Di sini ada A1, A2, A3, A4, A5. Ini adalah beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan ke ranah afektif siswa. Berikutnya ada ranah psikomotorik. P1, P2, P3, P4, P5. Intervalnya sama, P1 dan sampai P3 P1, P2 dianggap mudah, P3 dianggap sedang, P5 dan P4 dan P5 dianggap sulit. Baik, kita kembali ke KKN. Bapak Ibu, karena kita ingin mengukur ranah pengetahuan berarti kognitif, maka di KD 3.1 ini kita tentukan kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasionalnya yaitu menerapkan. Di sini ya Bapak Ibu, menerapkan. Kalau Bapak Ibu
bingung nanti mencarinya, di copy saja kalimatnya menerapkan lalu ke tabelnya. Nah, di sini kita menemukan bahwa posisi menerapkan itu ada di C3. Ada di C3. Maka sebagai alat bantu IPK, instrumen penunjang kompleksitas, kita sebagai alat bantu kita tulis sementara C3 sebagai patokan nanti membuat kompleksitas. C3. Lalu berapa sih angkanya? Tadi menggunakan tabel yang ada di daya dukung di sini. Kompleksitas posisinya C3. C3 itu sedang ya. P1, P2, P3, C1, C2, C3, C4. Apa namanya, dianggap mudah atau sedang, maka di sini saya menentukan materi tersebut adalah sedang, lalu ditulis 65. Bapak Ibu nulis 70 boleh, Bapak Ibu nulis 67 boleh, karena masih ada di interval tersebut. Maka saya tulis di sini 65. Oke Bapak Ibu, saya ulangi. C1, C2, C3 itu dianggap mudah, atau C1, C2 mudah, C3, C4 sedang, C5, C6 sulit. Seperti itu aja ya, biar pembagiannya mudah Bapak Ibu. C1, C2 mudah, C3, C4 sedang, C5, C6 sulit. Maka C3 ini kategorinya sedang. Ketika kategorinya sedang, maka intervalnya antara 65 sampai 70. Bapak Ibu mau tulis 67 boleh, mau tulis 70 boleh, karena ini masih dalam satu interval. Maka ketika materinya Dharana Kognitif 3, maka saya tentukan kompleksitasnya 65. Lanjutkan Bapak Ibu ke 3.2. Kata kerjanya membandingkan. Maka kita cari kata membandingkan. Untuk memudahkan, kita coba copy saja. Lalu kita cari. Nah, di sini ada di kolom kedua. Berarti mudah kategorinya. C2. C2 karena mudah, kita di sini ya, intervalnya antara 80 sampai 100. Begitu seterusnya. Untuk cara menentukan kompleksitas. Bapak Ibu, untuk yang ini jangan diisi ya. Untuk yang berwarna abu-abu ini karena kompetensi inti, tidak usah diisi. Ini juga kompetensi diisi, yang diisi adalah yang 4.1 atau 3.1. Yang KD-nya kompetensi dasar. Begitu juga ini, tanahnya di C6, maka dianggap sulit. Saya berikan nilai 65, ini C4, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu adalah cara pengisian kompleksitas. Lalu berikutnya adalah cara pengisian daya dukung sekolah. Di sini banyak berpolemik bahwa beberapa guru berpendapat bahwa kalau satu sekolah ya daya dukungnya sama, ya belum tentu ya Bapak Ibu. Karena penentuan daya dukung sekolah ini harus menggunakan data autentik. Sekali lagi, data autentik. Bagaimana cara perhitungannya? Kita perhatikan. Penentuan daya dukung sekolah. Ini identitas Bapak Ibu. Daya dukung sekolah ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek kompetensi pendidikan. Yang kedua, aspek jumlah peserta didik dalam satu kelas. Yang ketiga, nilai akreditasi sekolah. Yang keempat, kelayakan sarana prasarana. Bapak Ibu, aspek ini boleh jadi dari satu sekolah ke sekolah lain berbeda. Ada yang menggunakan aspeknya 4, seperti yang saya gunakan. Bisa jadi, boleh. Ada yang aspeknya menggunakan komponen lebih dari 4.
ingin diperinci lagi, silakan. Penentuan aspeknya ada berapa biasanya ditentukan oleh rapat Dewan Guru bersepakat berapa aspek yang digunakan dalam penentuan daya dukung sekolah. Atau boleh juga saran atau masukan dari pengawas pembina. Berapa aspek yang dimasukkan dalam kompleks daya dukung sekolah. Bapak Ibu, kita perhatikan satu-satu aspeknya. Pada aspek pertama, kompetensi pendidik skor maksimal 9. Artinya begini, Bapak Ibu, satu guru dengan guru yang lainnya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Di sini ada poin-poin. Untuk memudahkannya, saya menggunakan interval 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jika Bapak Guru berijazah S1, maka nilainya 3. Jika Bapak Ibu Guru berijazah D3, maka ijazahnya 2. Jika Bapak Guru berijazah SLTA, maka poin atau bobotnya 1. Saya kebetulan S1 lalu bobotnya 3. Bapak Ibu yang mengajar di SMP atau SMA, walaupun Bapak Ibu sudah S2 atau S3, karena penggunaan ijazah atau kompetensi S2 tidak diperuntukkan untuk SMP atau SMA, maka tetap ijazah yang dicantumkan tertinggi adalah S1. Bapak Ibu tidak bisa memasukkan S2 di sini poinnya 4 atau S3 di poinnya 5. Karena ijazah yang dibutuhkan SMP atau SMA hanya S1. Berikutnya masih di aspek kompetensi pendidik, yaitu linearitas. Apakah Bapak Ibu berijazah S1 tapi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu? Kalau sesuai, maka bobotnya 3. Kalau serumpun, misalkan Bapak Ibu sarjana ekonomi, lalu mengajar IPS, maka itu nilainya serumpun. Kalau Bapak Ibu sarjana ekonomi, mengajar mata pelajaran ekonomi, maka sesuai. Jika Bapak Ibu sarjana hukum, mengajar PKN, maka serumpun. Seperti itu ya. Terus tidak sesuai pendidikannya bahasa Inggris, mengajarnya matematik, nah itu tidak sesuai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu S1-nya PAI, tapi ngajarnya bahasa Indonesia dan tersertifikasi bahasa Indonesia, Bapak Ibu sudah guru sertifikasi bahasa Indonesia, maka ini sesuai walaupun lulusannya PAI ya, karena sertifikat itu adalah bukti kelinearan atau sudah terlatihnya Bapak Ibu guru dianggap linier karena sudah ada sertifikat guru. Berikutnya adalah masih di kompetensi pendidik, yaitu masa kerja. Jika Bapak Ibu masa kerja sekolahnya lebih dari 15 tahun, maka bobotnya 3. Jika 10 sampai 15 tahun, maka bobotnya 2. Dan kurang 10 tahun, maka bobotnya 1. Saya kebetulan 10 sampai 15 tahun, maka bobotnya 2. Maka skor kompetensi ini kita jumlah 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 3, skornya adalah 3. Ini skor kompetensi 1. Berikutnya, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Kalau kurang dari 32, bobotnya 3. 36 sampai 40, bobotnya 2. Lebih dari 40, bobotnya 1. Di sekolah saya 36 sampai 40. Nilai akreditasi sekolah, kalau nilainya A maka 3, akreditasi B bobotnya 2, akreditasi C bobotnya 1, maka saya 3. Karena ini tidak ada komponen lainnya, langsung ya Bapak Ibu, di sininya 2 ikut 2, di sininya 3 ikut 3. Lalu kelayakan sarana prasarana. Jumlah buku pegangan, 1 siswa untuk 1 buku poinnya 3. 2 siswa untuk 1 buku poinnya 2. 1 siswa untuk 1 buku tidak ada buku poinnya 1. Di sekolah saya poinnya kedua, 2 siswa 1 buku. Media pembelajaran.
selalu digunakan, poinnya 3, kadang-kadang poinnya 2, tidak pernah poinnya 1. Saya 2, laboratorium ada digunakan poinnya 3, alat ada di kelas poinnya 2, tidak ada poinnya 1. Karena kelayakan ini ada 3 komponen, maka dirata-ratakan. 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 2. Bapak Ibu, ketika 4 aspek ini sudah terisi, maka kriteria kita tentukan rata-rata dari aspek pertama, aspek kedua, aspek ketiga, dan aspek keempat. Kita rata-ratakan nilainya 2. Lalu bagaimana penentuan angkanya? Perhatikan tabel di bawah ini. Tadi kita 2 ya, nih kriterianya 2. Maka daya dukung jika intervalnya 1, maka di bawah 65. Jika bobotnya 2, maka 65 sampai 70. Jika bobotnya 3, maka 80 sampai 100. Bapak Ibu, tadi kita berhasil menghitung bobotnya 2, yaitu 65 sampai 70. Bapak Ibu boleh menulis 65, boleh 67, boleh 66, boleh 70, yang penting ada di interval ini. Untuk ini, saya memasukkan bobot daya dukung saya adalah 65. Kita masukkan di daya dukung sekolah ini 65. Bapak Ibu, daya dukung sekolah ini karena kita sudah ditentukan berdasarkan data otentik, seluruh daya dukung yang ada kita tulis 65 pada setiap KD. 65, 65, 65, 65, dan 65. Ini daya dukungnya. 65. Sekarang intake siswa. Bagaimana menentukan intake siswa? Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa cara menentukan intake siswa. Jika Bapak Ibu mengajar kelas 7, siswa yang baru masuk, maka intake siswa diperoleh dari nilai rata-rata rapot SD. Oke. Apabila Bapak Ibu mengajar kelas 8, diperoleh nilai rata-rata kelas 7 yang lalu. Apabila Bapak Ibu mengajar kelas 9, maka intake siswanya diambil rata-rata nilai rapot kelas 8. Jadi, cara yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan nilai rata-rata hasil pembelajaran di tahun atau jenjang sebelumnya. Menggunakan rata-rata, atau untuk menggunakan rata-rata secara keseluruhan mata pelajaran atau rata-rata rapor, atau Bapak Ibu bisa menggunakan rata-rata di tahun sebelumnya mata pelajaran. Misalkan Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris kelas 8, maka Bapak Ibu menghitung rata-rata pelajaran bahasa Inggrisnya di kelas 7. Seperti itu ya. Ada yang menggunakan, jadi caranya ada 2. Ada yang menggunakan rata-rata rapor secara keseluruhan, ada yang menggunakan rata-rata rapor per mata pelajaran. Bagaimana ini menentukan? Sekali lagi, penentuannya ini disahkan atau disepakati berdasarkan rapat Dewan Guru. Biasanya nanti Kepala TU beserta stafnya akan menyusun nilai rata-rata guru di nilai rata-rata rapot siswa di tahun sebelumnya. Ini karena Bapak Ibu guru nggak bakal punya data ini nih, biasanya punya data ini tata usaha atau operator sekolah. Untuk sekolah kami ditetapkan bahwa rata-rata intake siswa digunakan rata-rata rapot di tahun sebelumnya. Karena saya mengajar kelas 8, maka intake yang muncul adalah 80. Maka intake siswa di sini saya buat 80. Ini 80, semua saya isi, semua KD memiliki intake yang sama. Berikutnya, kita akan melakukan perhitungan KKM. Di sini kita baru mengerjakan KKM KD. Kita rata-ratakan dulu kompleksitas KD 3.1 ditambah daya dukung KD.1 ditambah intake siswa 3.1, maka ini kita rata-ratakan hasilnya 70. Begitu juga di bawahnya,
Ini kita rata-ratakan hasilnya 75. Ini kita rata-ratakan hasilnya 75. Ini kita rata-ratakan hasilnya 70. Ini kita rata-ratakan hasilnya 70. Ini kita rata-ratakan hasilnya 70. Bapak Ibu, kita akan mendapatkan KKM KD. Lalu KKM kompetensi inti ini adalah rata-rata dari kompetensi 3. Ini kan ada 2 ya Bapak Ibu ya. 3 dan 4. Berarti untuk KI 3 kita hanya merata-ratakan yang 3.1 sampai 3.4 saja. Berarti rata-rata 70 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 75 dibagi 4, maka hasilnya 74. KI 3 rata-ratanya 74. Lalu KI 4 juga begitu demikian. Rata-rata dari 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70, maka rata-rata KI 4-nya adalah 70. Lalu akan muncul KKM mata pelajaran. KKM mata pelajaran yaitu rata-rata KI 3 dan KI 4, yaitu 72. Ini adalah rata-rata mata pelajaran. Begini adalah contoh pembuatan KKM mata pelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu menyerahkan ke bagian kurikulum atau ke kepala sekolah melaporkan hasil perhitungan KKM mata pelajaran. Untuk kasus ini, bahasa Inggris kelas 8, KKM mata pelajarannya 72. Untuk kemudian, pihak sekolah melalui Bapak Ibu kurikulum atau kepala sekolah akan menentukan KKM sekolah. KKM sekolah itu bisa ditentukan melalui 3 cara, yaitu KKM mata pelajaran, KKM mono, yaitu KKM yang satu sekolah hanya 1 KKM, dan KKM tunggal atau KKM multi, yaitu setiap pelajaran berbeda-beda. Di tahun belakangan sekolah lebih memilih KKM mono. Kenapa? Karena akan muncul predikat yang sama nantinya. Kalau KKM multi, misalkan bahasa Inggris berbeda sama matematik, berbeda sama IPS, dimasukkan di rapot yang satu jenis, maka nanti akan ada definisi atau penjelasan yang berbeda. Nanti ketika 80 di bahasa Inggris nilainya B, nanti ada kasus nanti 80 di matematik nilainya C, atau bahasa Indonesia 80 nilainya keterangannya C, predikatnya C, seperti itu. Jadi penentuan KKM, jika KKM-nya KKM mono, maka bisa menggunakan rumusan rata-rata seluruh KKM mata pelajaran atau nilai yang paling kecil atau nilai yang sering muncul. Demikian penjelasan bagaimana cara perhitungan KKM per mata pelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.